Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disyananda Aurelia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazil. Perkenalkan, nama saya Asep Randran Rohendi. Perkenalkan, nama aku Siti Amanda. Perkenalkan, nama saya Kansa Fauji Alexa. Kami dari kelompok 2 kelas 10-5. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kembali cerita teks hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan adalah sebuah cerita yang menggambarkan perjalanan seorang pangeran bernama Indra Bangsawan yang penuh dengan cobaan, petualangan, dan nilai-nilai moral. Kisah ini mencerminkan tema-tema seperti keberanian, kesetiaan, kebijaksanaan, dan cinta sejati. Dalam hikayat ini, Indra Bangsawan berhasil mengatasi berbagai rintangan dengan bantuan kekuatan ilahi dan kebijaksanaannya sendiri. Pada awalnya, Indra Bangsawan adalah putra Raja Indradewa yang sangat disayangi oleh keluarganya. Namun, kehidupan yang damai mulai berubah ketika ia mendapatkan mimpi atau tanda-tanda tertentu yang mendorongnya untuk meninggalkan istana dan menjelajahi dunia luar. Motivasi ini biasanya didorong oleh rasa ingin tahu, keinginan membuktikan keberanian, atau takdir yang harus ia jalani. Perjalanan ini menjadi awal dari konflik eksternal maupun internal yang dihadapinya. Teks hikayat Indra Bangsawan dimulai ketika sang tokoh utama Indra Bangsawan terpaksa meninggalkan kehidupan nyaman di istana dan menghadapi berbagai tantangan di luar kerajaannya. Konflik ini muncul sebagai bagian dari pelajaran hidupnya yang penuh dengan ujian baik dari segi fisik maupun mental. Dalam cerita, Indra Bangsawan adalah putra Raja Indradewa yang sangat disayangi oleh keluarganya. Namun kehidupannya yang damai mulai berubah ketika ia mendapatkan mimpi atau tanda-tanda tertentu yang mendorongnya untuk meninggalkan istana dan menjelajahi dunia luar. Motivasi ini biasanya didorong oleh rasa ingin tahu, keinginan membuktikan keberanian, atau takdir yang harus ia jalani. Perjalanan ini menjadi awal dari konflik eksternal maupun internal yang dihadapinya. Konflik eksternal pertama muncul ketika Indra Bangsawan bertemu dengan musuh atau pihak-pihak yang tidak menyukainya. Dalam beberapa versi, ia menghadapi ancaman dari jin atau makhluk gaib yang menghalangi perjalanannya. Misalnya dalam salah satu bagian cerita, ada jin yang menculik seorang putri cantik yang kemudian menjadi cinta Indra Bangsawan untuk menyelamatkan putri tersebut. Indra Bangsawan harus menghadapi jin tersebut yang menjadi ancaman besar baginya. Selain itu, ada juga konflik internal yang dialami oleh Indra Bangsawan sebagai seorang pangeran yang terbiasa dengan kehidupan nyaman di istana. Ia harus belajar menghadapi kesulitan, melatih keberanian, dan menemukan strategi untuk mengatasi berbagai rintangan yang muncul. Konflik ini menguji keteguhan hati dan kebijaksanaannya, serta membentuk karakternya sebagai seorang pahlawan. Awal konflik dalam hikayat Indra Bangsawan merupakan pengantar bagi serangkaian petualangan yang penuh dengan aksi, misteri, dan intrik. Bagian ini tidak hanya menarik perhatian pembaca, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai moral seperti keberanian, keikhlasan, dan pengabdian terhadap kebenaran. Melalui konflik-konflik ini, cerita menggambarkan transformasi seorang pangeran muda menjadi seorang pahlawan sejati. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Dalam hikayat Indra Bangsawan, tokoh utama yang menghadapi berbagai petualangan dan rintangan yang menjadi inti cerita. Berikut adalah beberapa petualangan dan rintangan yang dihadapi oleh Indra Bangsawan. Ada nomor satu, yaitu diusir dari istana. Indra Bangsawan, seorang pangeran, harus meninggalkan istana karena alasan tertentu, seringkali karena konflik internal ataupun ancaman terhadap keselamatannya. Perjalanan ini memulai petualangannya yang penuh tantangan. Nomor 2, yaitu pencarian Putri Ratna. Indra Bangsawan memulai perjalanan panjang untuk menemukan Putri Ratna Sari, seorang wanita yang ia cintai dan ingin ia nikahi. Perjalanan ini melibatkan perjalanan melalui hutan belantara, melewati gunung, dan menyeberangi lautan. Ada nomor 3, yaitu pertempuran dengan makhluk gaib. Indra Bangsawan harus melawan makhluk gaib seperti jin ataupun raksasa yang menghalanginya dalam perjalanan. Ia menunjukkan keberanian dan kepintaran untuk mengalahkan mereka. Ada nomor 4, yaitu bertemu dengan penyihir ataupun orang bijak. Dalam perjalanannya, Indra Bangsawan bertemu dengan tokoh bijak ataupun penyihir yang memberinya nasihat ataupun bantuan. Bantuan ini sering berupa alat ajaib atau petunjuk untuk melanjutkan petualangannya. Ada nomor 5, yaitu penjara dalam gua. Salah satu rintangan besar yang ia hadapi adalah saat ia difitnah dan dipenjara di dalam gua. Dalam keadaan ini, ia harus menggunakan kecerdasan dan bantuan pihak lain untuk melarikan diri. Ada nomor 6, yaitu menyelamatkan Putri Ratna Sari. Indra Bangsawan harus menyelamatkan Putri Ratna Sari. Saya akan membacakan penyelesaian konflik di istana. Setelah berhasil melalui pertolongannya kembali ke istana untuk mengatasi konflik keluarga, satu politik, keberhasilan dalam petualangan membawa pengakuan dan penghormatan dari keluarga rakyat. Setiap rintangan yang dihadapi menunjukkan kualitas kepahlawanan Indra Bangsawan seperti keberanian, kecerdikan, keteguhan hati yang akhirnya membawa kepada kebahagiaan. Klimaks dalam hikayat Indra Bangsawan terjadi ketika Raja Kabir akhirnya memerintahkan penangkapan Indra Bangsawan dan pengurungannya di dalam gua setelah Indra Bangsawan ditemukan dalam keadaan dekat dengan Putri Ratnasari. Momen ini menjadi puncak ketegangan karena kesalahpahaman yang hampir merusak hubungan antara Indra Bangsawan dan keluarganya, serta mengancam kebahagiaan cinta dengan Putri Ratnasari. Konflik memuncak ketika kebenarannya akhirnya terungkap melalui usaha para tokoh lain, atau peristiwa yang mengungkapkan niat tulus dan keberanian dari Indra Bangsawan. Pada akhirnya, situasi ini mengarah pada penyelesaian konflik dan tercapainya kebahagiaan semua pihak. Akhir bahagia dalam hikayat Indra Bangsawan terjadi setelah semua konflik yang dihadapi oleh tokoh utama Indra Bangsawan terselesaikan. Indra Bangsawan berhasil Putri Ratna Sari, wanita yang ia cintai setelah berbagai rintangan yang menguji keberanian dan kesetiaannya. Setelah pernikahan, Indra Bangsawan hidup damai bersama Ratna Sari.
Selain itu, ia mendapatkan kedudukannya yang layak sebagai pangeran. Kehormatan keluarga dan kerajaannya pun tercipta, menandai akhir cerita yang bahagia. Hal ini mencerminkan ciri khas hikayat Melayu, di mana kebaikan dan ketulusan hati tokoh utama selalu dan kebahagiaan di akhir cerita. Kesimpulannya, yang pertama ada nilai keteguhan hati. Indra bangsawan menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian. Yang kedua, kebaikan dan keberanian membawa keberhasilan. Perilaku baik dan keberanian pahlawan utama menjadi kunci keberhasilannya. Dan yang ketiga, keadilan akan menang. Kebenaran dan keadilan selalu menang atas kejahatan. Secara keseluruhan, hikayat ini mengajarkan pentingnya berbuat baik, bersikap bijaksana, dan percaya pada kekuatan yang lebih besar dalam menjalani hidup. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.